Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persaudaraan, persahabatan buat semua saudara-saudaraku dan sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat jasmani rohani. Dan teruntuk saudara-saudara kita di Filistin, semoga Allah berikan mereka kesabaran, kekuatan, tentunya kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala hingga Palestina menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Karena itu sesuai juga dengan amanat undang-undang kita ya, bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu ya, Bahar ya, dipahami ya. Makanya belajar itu yang benar. Bendera Sudan ngap. Kalian googling coba, itu warga Perindavan beberapa hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu itu, semingguan yang lalu, menggelar demo juga, aksi ya, bela Filistin. Cuman yang mereka bawa bendera Itali. Kalau Perindavan ya wajar, mereka emang beda ya. Ya kalau Perindavan, mereka emang selalu tampil beda. Tapi ini yang katanya cucu Nabi loh, gerombolannya ya, masa dungu berjamaah? Bahar sering katakan orang bodoh yang nggak tahu kalau dirinya bodoh, orang bodoh yang nggak sadar kalau dirinya bodoh. Itu waktu dia membahas Gus Fuad, kalau nggak salah di situ juga ada narasi itu dia buat ya. Ada mengatakan orang bodoh, nggak lama habis itu dia OTT di podcastnya Refli Harun, baca kitab versi Kidal. Apa ini termasuk garomah dari teori Kidal tersebut? Sehingga bendera Sudan pun dikira bendera Palestina ya. Memang selalu tampil beda ngap satu itu. Suara sangar, tapi pakai lipstik, tampil beda. Emang Perindavan emang beda ya. Oke guys, sambil ngopi ya. Salam Nusa Barong hadir ngap, siap ngap. Salam buat semua sahabat-sahabat. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua, salam ya. Itu bendera mantik bung, bisa jadi beliau itu kan suka memakai mantik pak ya, mantik, nun ketemu to ya, ikhfa aqrab, mantik, qafnya qalqalah ya. Yang penting kan demo, habis itu donasi, ya kan, ya kan, ya kan. UUD, ujungnya donasi. Pekalongan, siap Pekalongan. Itu wilayahnya Luffy ya, Luffy. Ada Haulu Solo, Haulu Solo. Haul Solo, berarti Solo udah meninggal. Ternyata Donald Trump masih jadi presiden Amerika saat ini, Bung. Gimana itu ceritanya? Apa ada orasi dia kayak gitu? Mengecam Donald Trump? Ada, saya nggak cek itu. Gimana? Coba kalian cerita coba. Ada nggak dia maki-maki Donald Trump? Buruan, cepet-cepet komennya. Apa ada?
Hmm? Coba Pak Muhammad Ridho mana? Buruan sih. Apa ada kayak gitu? Live bareng Bang TIJ, Bung Lubis, kapan-kapan insya Allah ya. Saya agak sungkan ke beliau itu ya, ke Bang TIJ itu. Beliau itu apa sih? Kita kontaknya aja susah ya. Paling harus di DM di Instagram gitu. Saya nggak punya IG malah. Jadi susah sekali komunikasi dengan beliau Bang TIJ itu ya. Demak hadir, oke. Makin hari makin kelihatan kan? Dungunya makin kelihatan, halunya makin kelihatan. Nggak bisa cerita, hanya bisa ngakak. Bung, serius, saya belum tahu. Saya beberapa hari ini selain agak sibuk, kondisi badan juga kurang fit, di tengah-tengah banyaknya kesibukan. Jadi jarang buka YT ya, jarang buka YouTube. Coba ceritakanlah, serius ini, saya belum tahu. Ada apa yang mengecam Donald Trump gitu, seolah-olah masih presiden Amerika? Gimana caranya mencapai klimaks yang sempurna ngap? Tanya itu Toha bin Yahya. Apakah harus di majelis tempatnya atau di rumah suami dari selingkuhannya itu? Ngeri ya? Tanya dia, beliau itu ya. Purwokerto hadir, siap. Buka YouTube jarang saya, paling hey Donald Trump, hey Amerika, hey Israel, hey Prancis. Oh gitu bang, gitu orasinya. Joe Biden ngap, Biden, presiden Amerika itu sekarang Biden. Otak itu makanya diupdate. Ya nggak apa-apa sih. Oh benderanya aja Sudan. Dia nggak sebut itu pemimpin Israel. Nggak sebut apa karena nggak tahu namanya. Benyamin itu dia nggak sebut. Hey Amerika, hey Donald Trump, hey Toha bin Yahya. Donald Trump udah bukan presiden Amerika. Bukan, Joe Biden sekarang. Tapi pas itu, ya. Kenapa saya bilang pas? Hei, beta nyaho. Beta nyaho. Karena di apa sih namanya? Lah, komen kok hilang ini. Di banner yang mereka bawa itu bendera Sudan, ya kan? Ya, bendera Sudan. Terus yang diteriakan Presiden Amerika Donald Trump, bukan yang sekarang ya. Bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang mungkin menurut dia itu baik, aman-aman aja. Jadi nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh, hey Benyamin gitu, nggak usah. Ya. Dia dendamnya ke Donald Trump. Belum update otaknya. Hey Donald Trump. Terus habis itu Donald Trump jawab apa? Apa Har? Katanya gitu enggak? Bahar teriak gitu kan, hey Donald Trump gitu. Nah, terus habis itu Donald Trump kaget gitu kan, apa sih Har? Terus sama Bahar, I am fighter. Aduh, emang pelawak tanpa tanda jasa ya. Apa tadi Bang TIJ tadi?
udah kelewatan bang, nggak lihat lagi saya. Yang dikecam bukan Presiden Amerika sekarang, yang dibawa bendera Sudan. Yang penting koar-koar, ya. Beta Netanyahu bangun tidur bang? Oh enggak lah, belum tidur kita malam ini ngap. Tadi saya buka YouTube sebentar itu karena ngelihat kiriman yang ini, ngelihat kiriman dari WhatsApp ya, dari Tengku Jordan. Kalau sama TJ saya susah banget komunikasi. Cuman tadi ada yang ngirim link ke saya itu, namanya Tengku Jordan ya. Tengku Jordan itu ngirim link YouTube ya. Saya buka tentang seorang Habib yang baru pulang dari surga. Jadi udah dua kasus. Dulu pulang dari surga itu kakinya agak kekuning-kuningan ya, dipijit sama anaknya, kata anaknya dalam hati, kok wanginya ini baunya beda, biasanya abah nggak kayak gini baunya gitu. Abah ini bau apa? Ah gitu ya. Apa ini? Sunandian, Aventador ketahuan belangnya. Bahas dong Mas Lubis. Belang apa? Apa? Aventador kenapa dia? Kenapa? Belang apa ketahuan coba? Saya nggak pernah cek lagi itu. Nggak penting. Hei Donald Trump, hei Amerika, hei Israel, hei Prancis, datanglah ke Indonesia. Kami santri bersarung akan jadikan kuburan kalian di sini. Oh gitu. Saya masih ingat video itu pernah saya share ya di komunitas. Bahar mainin pedang. Kalau nggak salah itu pedang Dzulfikar ya, motif Dzulfikar ditebasin ke pohon pisang. Ditebas gini dia. Pas nebas berikutnya itu pohon pisang ya nggak kepotong ngap. Terus vedanya itu, pedangnya nyangkut, ditarik sama Bahar itu. Itu yang mau perang. Kayak gitu mau perang. Nebas pohon pisang aja nggak becus. Tuh. Nebas pohon pisang, pedang Sultan Salahuddin Alayubi bang, ya motif itu ya, pedangnya itu. Ditebas gini pohon pisang ya. Bahar nggak becus nebas itu. Nyangkut lagi, ditarik-tarik gitu. Kalau kata orang Mandailing itu diekrek gitu. Direkrek. Pohon pisang, padahal pohon pisangnya nggak melawan. Nggak melawan. Orang berperang itu nggak cukup dengan modal semangat, ngap. Ini juga diperlukan. Skill berperang itu. Zaman sekarang, ya Allah, teknologi yang dimainkan. Ente megang pedang aja, nebas pohon pisang nggak becus, terus teriak-teriak, datanglah ke Indonesia, kami santri bersarung akan kami jadikan tempat ini kuburan bagi kalian. Ya elah. Kapan kalian berangkat ke Papua? Curut-curut kapan? Itu Moncong Sirijik dari dulu itu yang teriak-teriak. Jadi TNI dan Polri,
Kalau sampai Papua minta merdeka, minta pisah dari Indonesia, saya serukan kepada TNI dan Polri, saya akan ajak umat Islam dari seluruh Indonesia, kita rame-rame ke Papua. Bacot. Baru Papua. Kapan kalian berangkat? Coba kalian lihat, laskar-laskar keputihannya ada nggak? Sepotong yang berangkat. Ada nggak? Nggak keluar-keluar, nggak makan. Nggak donasi, nggak makan. Kalau kalian pengen pinter ngumpulin donasi, gabunglah ke sana. Meskipun Anda nanti orang yang mampu, orang yang mapan, tapi mental donasi itu akan ada sama Anda. Nggak donasi, Anda nggak tenang. Lihat aja Somad. Kenapa Allah masih biarkan kita hidup sampai saat ini? Karena Allah sayang sama kita. Ayo bersedekah. Pembangunan pondok pesantren, yayasan pesantren Az-Zahra, pesantren binaan Ustadz Abdul Somad. Donasi kalian, donasi kalian. Ngemis tiap hari. Di sisi lain pamer mobil mewah, pamer motor mewah segala macam. Habis itu ngemis. Itulah yang bikin agama ini tertinggal. Mental-mental seperti itu. Gak punya uang, gak usah bikin pondok. Sebagian cuma modal tanah doang, habis itu donasi sana-sini, proposal sana-sini. Pembangunan gak selesai-selesai, proposal makin banyak, donasi makin banyak. Kotak super ini, kotak amal makin banyak. Innalillah, ngap. Ya. Donasi kapal selam. Ya, tanya tuh Somad. Donasi kapal selam. Malu saya lihatnya itu. Ingat Starbucks ngakak ngap. Ya itu. Bahar itu kan. Ayo minum Starbucks. Minum. Makan tuh produk Yahudi, produk Israel. Makan tuh, makan. Sok-sok ngajak perang. Kau bergaya Israel. Kayak nggak paham saja gimana otak kau, Bahar. Ayo minum. Starbucks. Minum. Bahar. Ulama-ulama dahulu, bukan cuma ulama dahulu ya. Saya masih ada nemu seorang kiai, namanya Kiai Imam Nawawi. Waktu saya mondok di Jawa Tengah itu. Pondoknya nggak jauh dari pondok saya. Bukan pondok saya, tempat saya mondok itu. Beliau itu udah almarhum ya. Udah almarhum. Semoga Allah ampunkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya. Kiai Imam Nawawi itu sampai jual sawah, bangun pondok gitu. Jual sawah, harta bendanya dijual, bahkan udah ada rencana mau berangkat haji ditunda. Jual tanah, jual sawah. Untuk kebutuhan pondok, pembangunan pesantren, kebutuhan santri. Harusnya begitu. Dan ada pesan yang saya ingat dari sejarah berdirinya organisasi Ormas Islam Muhammadiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Darwis. Beliau berpesan kepada sahabat-sahabatnya ketika itu, awal-awal berdirinya Ormas Muhammadiyah. Katanya, hidupilah Muhammadiyah. Jangan cari hidup dalam Muhammadiyah. Nah, dalam konteks itu harusnya berlaku bukan cuma dalam ormas, dalam agama juga seperti itu. Hidupilah agama, jangan cari hidup dalam agama. Harusnya begitu. Ulama-ulama dahulu itu
Harta benda mereka dikorbankan, mau bangun pondok pesantren segala macam. Nah, sekarang dikit-dikit donasi, bangunan sengaja dibuat terbengkalai, nggak kelar-kelar. Kalau bangunan dikelarkan nanti nggak bisa donasi lagi, orang mau nyumbang buat apa? Itu banyak seperti itu. Bangunan nggak kelar-kelar, tapi beli yang lain bisa. Bisa. Nambah koleksi mobil bisa, nambah koleksi moge bisa. Beli Harley bisa, beli yang lain-lain bisa, tapi bangunan nggak kelar-kelar. Karena kalau bangunan dikelarkan nanti, apalagi bahan buat donasi. Bogor Sapangap, siap. Sok-sok mau nantang perang lawan Israel segala macam tuh si Bahar itu. Ngopi Starbucks aja kau bangga-banggakan, kau pamer-pamerkan. Donasi buat apa, Har? Buat beli Starbucks lagi? Beli produk Yahudi? Ya. Malam ini sebenarnya, bukan cuma malam ini. Tadinya, dari dulu ya, saya nggak pengen pakai baju ini di live. Takut terkesan lebay segala macam gitu kan. Saya pakai, tapi bukan untuk di live. Tapi mau nggak mau malam ini saya pakai. Kenapa? Saya mau kasih tahu Gus Bahar itu bendera Palestina itu kayak gini. Kayak gini, Har. Kayak gini. Bukan dadakan karena ada pakai bendera Sudan kemudian saya langsung nyari. Oh, nggak sempat. Nggak sempat. Itu bendera Sudan, Bung. Ya, yang dipakai Bahar bendera Sudan. Bendera Palestina kayak gini, Har. Merahnya di samping, hitam di atas, tengah putih, bawah hijau. Itu, Har. Tapi ya udahlah, lawakan kalian kan nggak pernah gagal. 12 sama Perindavan. Starbucks lagi dong, Har. Madura nyimak, Bung. Siap, Madura. Salam buat teman-teman di Madura ya. Minum. Starbucks. Minum. Starbucks. Akhirnya jadi gagal cerita saya tadi kan. Kita lagi cerita indah tadi, Ngap. Ke surga. Tuh. Ke surga tadi ya. Ada bapak-bapak, Pak Alawi, Habib, dipijitin sama anaknya. Ini kok abah saya baunya beda, nggak kayak biasanya. Abah, ini bau apa? Kok beda, nggak kayak biasanya. Ini bau apa, Abah? Dijawab sama abahnya, ini aroma rumput dari surga. Abah baru pulang dari surga. Tadi nginjek rumput di surga. Ini baru rumputnya. Sewangi ini aromanya. Kayak ginilah bau rumput surga. Luar biasa. Warnanya agak kekuning-kuningan. Ya, bukan kekuningan Jawa Barat ya. Agak kuning gitu maksudnya. Bukan kekuningan OTW langsung on the way Jawa Barat, on the way Jawa, bukan. Nah. Terus tadi itu saya lihat lagi video yang isinya Habib Ba'alawi lagi-lagi pulang dari surga. Pulang dari surga. Lagi dipijitin juga, dipijitin. Capek banget ternyata ke surga itu, Ngap. Entah naik apa dia ke sana. Tapi tanahnya apa tanahnya? Kakinya nggak kuning-kuning kayak Habib yang sebelumnya ya, yang satu lagi bukan. Kalau yang sungai kan agak kuning, katanya karena nginjak rumput di surga gitu. Berarti rumput di surga itu kuning ya. Habis kena rondap itu, disemprot kuning.
Yang ini bukan kuning-kuning kakinya, tapi berpasir-pasir. Gitu, berpasir-pasir. Ditanya sama anaknya, "Abah, ini kok berpasir, ada pasir di kakinya?" Kata abahnya, dia baru pulang dari surga. Itu pasir dari surga. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Pasir dari surga. Lu kalau habis kuli bangunan aja, nggak usah bilang dari surga. Ya. Berpasir. Apa jangan-jangan dia ikut proyek di surga ya? Proyek pembangunan di surga. Besar juga jasanya. Kalau kayak gitu wajar, capek. Ke surga, terus kerja di sana jadi kuli bangunan misalnya, nguli di sana harian atau part time. Habis itu pulang, ya kan? Kaki masih berpasir. Itu wajar capek habis nguli. Tapi kan gak mungkin. Titit basah dari surga tetangga ya ikhwan. Kalau itu si Toha bin Yahya. Kalau itu ngap, ya. Betul sih, Al-Quran berpesan, nisa'ukum harthul lakum. Istrimu itu adalah sawah ladang bagimu, tempat bercocok tanam bagimu. Nisa'ukum ya, istrimu. Jadi, lu mau nyangkul, cangkul dah. Saya cangkul, saya masukin. Gitu, saya tarik lagi, klimakskan saya. Terserah lu. Tapi ke bini lu sendiri. Itu, lu mau nyangkul sawah sambil mundur boleh. Ya, terserah lu mau ngapain itu sawah. Yang penting yang lu cangkul sawah lu sendiri, jangan cangkul sawah tetangga. Dengerin Toha. Ya. Karena kalimatnya di situ nisa hukum. Istrimu, istri kalian itu, istri masing-masing kita, istrimu bukan asal perempuan. Nisa hukum harthul lakum. Ada ayatnya ngap? Ada. Kalau nggak salah di Al-Baqarah ada. Ya, nisa hukum harthul lakum. Istrimu itu tempat bercocok tanam, yaitu menanam benih supaya kamu punya keturunan, supaya kita punya keturunan. Mudah-mudahan keturunan kita solihin dan solihat, keturunan yang solih dan solihah. Begitu. Nisa hukum ya, nisa hukum. Nah, nisa hukum harthul lakum, begitu. Toha ya. Jadi ini ibu-ibu, Bu, ya kata jamaahnya. Tadi sebelum ke majelis, sebelum ngaji, udah izin belum ke suami? Kalau belum izin, kasihan ibu-ibu. Nggak dapat berkah, udah capek datang ke majelis, ngaji, ikut pengajian, dengarkan pengajian, tapi nggak izin ke suami, nggak dapat berkah. Kata si Toha bin Yahya. Habis itu ngewe bini orang dia. Keren gak itu? Emang boleh sengewe itu? Emang boleh? Emang boleh? Kamu nanya? Emang boleh? Toha? Ya ikhwan, sesekali tes DNA lah anak-anak kalian. Siapa tahu gennya gen sebelah, bukan genmu. Sekedar saran saja.
Sekedar saran ngap. Ya ikhwan, sesekali tes DNA lah anakmu. Sekedar saran aja, ya. Karena yang itu kemarin kalau nggak salah dengar saya di rekaman yang diputar Bang TIJ, di pengakuan ataupun penjelasan klarifikasi dari si suami, ya, itu katanya sebulan 7 kali, 1 kali di rumah kontrakan dia, 6 kali di majelis, dan itu sudah berlangsung selama 1 tahun katanya. Kurang lebihnya begitu kan, 1 tahun. Bercocok tanam selama 1 tahun biasanya udah bisa masuk angin itu, udah brojol itu 1 tahun. Kalau 1 tahun ya, udah masuk angin itu, masuk angin. Karena ventilasinya kebuka, angin masuk, akhirnya gembung, buncit 9 bulan 10 hari normal ya. Ya. Kalau udah setahun itu biasanya udah ada manusia baru yang keluar ya. Udah ada makhluk baru bernama manusia. Karena 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah, masih sperma. 40 hari kedua berubah menjadi alaqah, ya, alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga atau 120 hari itu menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari sama dengan 120 hari atau 4 bulan. Udah menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malaku, diutuslah malaikat ke rahim tersebut. Untuk apa? Meniupkan ruh. Sejak itu dia hidup, bernyawa 120 hari atau 4 bulan. Ya. 4 bulan. 5 bulan kemudian, ya, 6 bulan sudah ditiupkan ruh, sudah bernama manusia. 4 bulan ngap Mas Muhammad Ridho, Pak Muhammad Ridho. 4 bulan, 120 hari, 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 4 kali 3, 120 hari. 120 hari bagi 30. 4 bulan. Wa yunfakhu fihi min ruhi. Ditiupkan ruh ke dalamnya. 4 bulan. Setelah 5 bulan kemudian brojol. Jadi kalau ada yang misal yang agak-agak meresahkan seperti itu, yang belum ke publik, tapi si suami ada kecurigaan, nggak salah tes DNA aja, ya. Siapa tahu bukan gen Anda di situ. Saran doang sih, saran, bukan perintah. 120 hari, ya benar, 4 bulan Bung, salah hitung saya, siap. 40, 40, 40. Nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah. 40, 40, 120. Brojol, lahir. Gitu ya, ya ikhwan. Saran saya ya. Saran dari saya. Siapa tahu itu bukan gen Anda. Karena dulu ada episode di Cucu Lodon juga ada kayak gitu ya. Yang belum tahu cek aja, cari episode Cucu Lodon itu. Bikin aja judulnya Cucu Lodon. Biasanya yang banyak muncul itu dari channel saya. Walaupun ada channel-channel teman-teman yang lain yang sebagian nge-upload, sebagian mereaksi gitu. Tapi utamanya di sini itu bab Cucu Lodon. Ada juga di situ ya. Seperti itu. Yang anaknya udah berumur anggap aja 180 tahun atau 1800 tahun, yang penting ada angka 18-nya. Dongeng, kalau itu dongeng ya. Kalau itu dongeng,
beda dengan yang sekarang. Cuman di sini saya mau bahas dongeng itu sedikit. Anak dari cucu lodon yang benihnya dititipkan di rahim perempuan orang lain, perempuan lain. Setelah benihnya ditanam di situ karena telah dicangkul, mencangkul sambil mundur, sudah bercocok tanam, benih pun ditanam ke situ. Ingat, ini adalah dongeng. Maka setelah itu dalam dongeng tersebut dicarilah orang lain untuk menikahi perempuan tersebut. Dikasih tantangan kepada orang tersebut, kalau kamu bisa menaklukkan si perempuan yang itu, maka kamu akan saya kasih hadiah segini, begini, begini. Itu orang pun merasa tertantang, akhirnya bisa dia taklukkan. Tak lama setelah itu dapat kabar si perempuan hamil. Hamalat, ya, hamil. Akhirnya mau tak mau si laki-laki yang tadi dikasih tantangan dan ada hadiahnya mau tak mau menikahi. Kemudian dia merasa itu adalah anaknya. Begitu dalam dongengnya, sampai anak tersebut dewasa, sudah berumur kurang lebih 18.000 tahun. Yang penting ada 18-nya, ada angka 1 dan 8-nya. Terserah Anda mau bikin 180, 1800 atau 18.000, 18 juta tahun, 18 abad, 18 triliun, terserah Anda. Setelah dia merasa curiga, akhirnya diam-diam dia pun melakukan penelitian. Saya tidak tahu apa namanya ketika zaman baheula. Kalau di zaman sekarang ibaratnya tes DNA. Akhirnya dilakukanlah yang sejenis tes DNA tersebut. Dan ternyata betul bukan anak dia. Itulah secuil kisah cuplikan cucu lodon dongeng. Gitu ya, Ngap? Nah, itu contohnya. Tadi ada yang komen menyebutkan nama seorang perempuan. Mungkin maksud dia itu korbannya. Bukan itu, bukan. Saya mendongeng, bukan itu. Saya mendongeng. Juga dongeng lain juga ada. Kalau tidak salah itu di part 1 cucu lodon. Ada yang mana di situ sang cucu lodon berpacaran dengan seorang perempuan. Kemudian masuk bab cangkul mencangkul. Masih berpacaran, sudah dicangkul. Benih pun ditanam, tumbuhlah benih tersebut. Tapi si cucu lodon tidak mau bertanggung jawab, malah menyuruh supaya menggugurkan benih tersebut. Si perempuan tidak mau, bayi dalam kandunganku ini tidak bersalah, janin ini tidak bersalah, sayalah yang bersalah. Mau tidak mau harus saya jaga, saya rawat. Dan tak sampai di situ ya ikhwan dongengnya. Dongeng pun berlanjut. Bagaimanakah cucu lodon selanjutnya? Sang cucu lodon pun menikahi kakak dari perempuan yang dicangkul tadi. Itu cucu lodon dalam dunia dongeng, namanya juga dongeng. Ya?
Dongeng. Bayinya setelah besar mirip sekali dengan si cucu Lodon. Yoi, kalau yang pertama tadi yang udah umur 18.000 tahun itu perempuan anaknya sangat mirip sekali dengan sang cucu Lodon. Kalau yang kedua yang adiknya dicangkul, yang kakaknya dinikahi, hasilnya itu rejal alias laki-laki. Umurnya kurang lebih sekitar 4.000 atau 5.000 tahun sekarang. Masih budak letik, tapi sangat mirip dengan cucu Lodon. Begitulah cuplikan dongengnya. Kalau udah gede megalodon, bukan ngap. Cucu Lodon ini spesies yang hidup sebelum zaman megalodon. Begitu ngap. Permainan cucu Lodon hanya di bab Lodon. Itulah sekelumit cuplikan dongeng. Ya. Kalian yang baru-baru gabung, yang baru tahu channel ini atau yang belum tahu kisah tentang cucu Lodon itu, silahkan cari di live-live yang dulu-dulu ya. Itu ada. Apa sih anjing? Berisik? Saya nggak bahas kamu, saya bahas saudaramu, cucu Lodon. Bukan kamu yang saya bahas. Tuh ada anjing menggonggong. Padahal saya nggak bahas dia. Saya bahas saudara dia, cucu Lodon. Apa senior dia. Kurang ajar itu anjing. Lihat aja kamu anjing nanti. Saya bawa kamu mendaki ke gunung nanti. Saya bawa kamu mendaki gunung nanti. Biar tahu rasa kau hilang di gunung. Ah, nggak jadi ah. Nggak jadi. Kalau saya bawa itu anjing nanti mendaki ke gunung, takutnya nggak koit. Nggak modar. Takutnya ada jejak. Oh, lihat aja kau anjingnya. Ku bawa kau nanti ke laut. Ku bawa kau nanti ke laut. Ku bawa kau berenang ke laut nanti. Tuh, tadi ada anjing depan itu. Saudaranya nggak terima, Bung. Iya, saudaranya cucu Lodon itu. Adiknya lah itu. Seniornya. Nanti saya suruh dulu anak buah saya mengamankan itu anjing itu. Tadi saya niatnya mau bawa anjing itu ke gunung itu. Cuman takut kurang rapi. Nanti mau saya bawa ke laut aja itu anjing itu. Anjing yang barusan menggonggong tadi itu. Ya? Tadi depan itu anjing. Dengarkan kalian tadi menggonggong? Tiru-tiru TIJ nih channel. Bukan tiru-tiru. Anda tidak kenal saya berarti. Atau sebaliknya Anda belum terlalu mengenal siapa Bang TIJ. PAK. Ngap netizen, kasih paham dia. Siapa TIJ dan siapa Bung Lubis. Kasih paham, kasih paham. Mohon maaf ya, bukan perintah. Bukan maksud memerintah. Canda, humor. Ya. Belum tahu dia, Bung. Ya, belum tahu dia. Makanya bangun tidur itu jangan langsung pegang HP. Kumur-kumur dulu. Cuci muka dulu. Kumur-kumur 3 kali. Bangun tidur langsung pegang HP. Sebelum tidur mabuk lem ibon, lem kambing. Parah itu kalau si TIJ itu, parah itu. Si TIJ itu. Iparnya si Lubis itu, parah. Parah itu, 2 orang 2 parah itu. Ya. Parah. Bang TIJ itu kakak iparnya Bung Lubis ngap. Oh, ke yang tadi. Abang ipar. Kalau kita manggilnya abang ya. Kalau di kita ya. Kalau di saya lah, di orang Mandailing itu kalau kakak itu ke laki-laki.
ke perempuan, kalau abang ke laki-laki kalau di kita. Tapi kalau di istilah umum bisa kakak laki-laki, kakak perempuan. Dongeng lagi, Bung. Ya, ngap, sebenarnya masih ada dongeng yang terbengkalai, yaitu masih dongeng cucu lodon, cuman spesiesnya lain, lebih tepatnya dia seperti lele raksasa atau lele jumbo. Lele jumbo. Bab itu belum masuk, yang mana lele tersebut adalah jenis spesies cucu lodon yang mempunyai kumis. Bukan licin kayak buaya, ada kumisnya. Dalam dongeng, kalau buaya tidak ada kumisnya, sedangkan cucu lodon jenis lele jumbo ini berkumis, menandakan dia adalah setia. Karena kalau tidak berkumis itu buaya. Akan tetapi kumis lele jumbo ini tidak jaminan dia setia, saudara. Dongeng, iya ini dongeng. Tidak jaminan dia setia, walaupun lele jumbo sudah punya bini dalam dongeng tersebut, yang mana si lele jumbo ini juga masuk spesies cucu lodon. Sudah punya harem, sudah punya bini, masih mencangkul yang bukan bininya. Tuh cuplikannya. Bab cucu lodon spesies lele jumbo yang berkumis tersebut belum terlaksana. Mohon dukungannya supaya saya bisa sempatkan waktu untuk bikin konten khusus. Kalau cucu lodon yang itu gaya mencangkulnya tidak tanam benih seperti cucu lodon yang saudara si anjing yang menggonggong tadi. Akan tetapi cucu lodon yang satu ini sangatlah sakti, spesies lele jumbo yang punya kumis. Di mana saktinya? Dia mencangkul perempuan lain yang bukan bininya pakai ilmu jarak jauh. Terserah kalian mau menyebutnya ilmu apa, entah itu telepati, entah itu raga sukma, atau ilmu apapun itu. Ya mungkin kalau di zaman teknologi sekarang itu disebut cangkul online. Di zaman dulu itu cucu lodon belum ada online-online. Adanya telepati, rogo sukmo, dan sebagainya. Jadi sangatlah sakti. Mohon dukungannya ya ikhwan, supaya saya bisa menuntaskan bab cucu lodon spesies lele jumbo dalam satu konten khusus. Itu barusan tadi adalah dongeng, cuplikan dongeng ya ikhwan. Dengan berakhirnya cuplikan dongeng cucu lodon lele jumbo berkumis tersebut, maka berakhir pula dulu live kita untuk malam ini atau pagi ini. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Hei Amerika, hei Donald Trump. Lihat saya bawa bendera Sudan. Peak. Oke, terima kasih atas segala kehadirannya, atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Filistin.